Kesempatan kali ini saya akan membagikan script obfuscator terbaru yang sangat kompleks. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa itu obfuscator, obfuscator ini singkatnya buat mengamankan script kalian dari pencurian kode. Tujuannya apa bang? Ya biar nggak dimaling ya. Kalau udah dimaling tuh nyesek juga rasanya, bikin susah-susah, ujung-ujungnya dimaling orang, apalagi diperjualbelikan. Nah, jadi dengan menggunakan obfuscator ini, teman-teman bisa melindungi karya kalian biar nggak dicuri oleh orang, gitu ya. Oke, untuk cara penginstalannya langsung aja kita ke video inti ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam dashboard repository-nya. Untuk nama obfuscatornya itu adalah Bash Obfuscator Abstract ya. Di sini bisa kita lihat untuk bannernya. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau install bisa akses reponya itu di deskripsi atau di komentar yang dipin. Nah, setelah masuk kalian bisa baca-baca di sini untuk informasinya. Di sini ada versi, dia ada di 1.0.3, dan untuk requirement bash yang bisa dipakai atau obfuscator ini bisa berjalan dengan optimal di versi bash 5.2 ke atas ya. Jadi kalau ada tanda plus itu berarti ke atas. Nah, untuk termuk ini juga bisa teman-teman lihat ya. Oh ya, di sini dia juga menggunakan security Pyramid DOM-net. Jadi Pyramid DOM-net ini tujuannya itu untuk melindungi trafik jaringan kalian. Jadi walaupun mereka tidak melakukan aktivitas reverse langsung ke dalam kode, tapi mereka bisa melakukan penangkapan trafik jaringan pada aktivitas codingan kalian atau program kalian. Jadi misal kalian punya API nih, punya REST API yang berjalan di dalam kode kalian, itu bisa diambil tanpa membuka kodenya. Jadi dengan menggunakan Pyramid DOM-net ini, teman-teman bisa aman dari pencurian trafik jaringan, gitu ya, atau singkatnya itu tracing ya. Nah, di sini juga ada keamanan tambahan, dia menggunakan pyramid filter. Tujuannya apa bang pyramid filter ini? Jadi tujuan pyramid filter ini untuk memfilter kode kalian agar tidak disalahgunakan. Misal kalian menggunakan obfuscator ini untuk menyelipkan perintah berbahaya seperti web storage atau semacamnya, nah itu otomatis keblokir. Oke, di sini kita pahami dulu apa itu Bash Abstract. Kalau kita baca di sini untuk penjelasannya, Bash Abstract adalah closed source obfuscator untuk bash yang dirancang untuk memberikan perlindungan ekstra pada script tanpa mengubah cara pemakaiannya. Jadi sesuai penjelasan saya tadi tentang obfuscator, Bash Abstract itu merupakan tools closed source ya, atau kode tertutup. Ya bukan open source. Kalaupun kalian mau pakai atau mau punya kode open source nya, kalian bisa beli ya, beli asetnya. Nah, jadi untuk akses dia gratis ya, tapi kalau untuk kode open source tidak dibuat untuk publik. Kalaupun ada yang pengen memilikinya bisa beli secara sah gitu. Terus di sini lanjutannya kita bisa baca, obfuscator ini membangun ulang struktur script menjadi bentuk pseudo OOP yang kompleks, acak, dan penuh lapisan dummy logic. Tujuannya adalah membuat script sangat sulit dibaca, dianalisis, ataupun di reverse. Jadi dia menggunakan struktur pseudo objek orientasi yang sangat kompleks tentunya, apalagi dia diacak juga tuh. Jadi di sini dia menambah poin plus untuk menjaga keamanan script kalian ya. Di sini ada list ya, ada tabel fiturnya apa aja. Di sini juga bisa untuk melindungi source dari pembacaan manusia karena dia pakai bentuk pseudo OP yang diacak dan penuh lapisan dummy logic ya. Terus di sini mengamankan script dari reverse engineering dasar. Jadi buat mungkin teman-teman sudah paham ya, apalagi developer tools yang sering scriptnya itu di decode
atau di FullScript pasti tahu ya. Nah, ini kan dia pakai algoritma baru ya, otomatis mungkin sangat sulit dibaca untuk yang masih amatir. Tapi yang mungkin untuk sepuh sih kayaknya nggak akan tertarik buat ngebuka ini ya. Terus di sini ada anti penyisipan yang dimana dia ada di piramid filter ini. Jadi kalian bisa pakai tools ini, tapi tidak bisa gunakan tools ini untuk menyembunyikan perintah berbahaya atau malware. Kalau kalian sampai terdeteksi menyembunyikan malware, script akan langsung memblokirnya. Jadi ada pemeriksaannya di situ. Jadi tidak untuk menyisipkan perintah berbahaya ya. Jadi untuk melindungi aja, jangan dipakai buat nyisipin perintah yang merugikan orang lain. Nah, di sini juga ada anti debug, anti scan, dan anti runtime tracing seperti yang saya jelasin tadi. Dia close source dan ada hardening abstract layer itu ya untuk fiturnya. Dan ini adalah cara kerjanya. Bash Abstract bekerja menggunakan beberapa lapisan algoritma obfuscasi modern yang disesuaikan khusus untuk Bash. Berbeda dengan obfuscator tradisional yang hanya menyembunyikan variabel atau menempatkan kode, memanfaatkan kode. Sorry ya. Dan di sini Bash Abstract meregenerasi struktur script menjadi arsitektur baru, seperti namanya obfuscator. Jadi dia membuat atau menyusun ulang script ya. Script kalian yang diobfuscasi menjadi struktur atau arsitektur baru. Nah, nanti di dalamnya itu ada, kita bisa lihat ada hard obfuscate OOP like struktur atau objek orientasi hard obfuscate ya. Untuk kelasnya di sini kita bisa baca, ini ada kelas pseudo abstract class. Terus untuk metode dia untuk fungsinya diacak ya namanya. Dan di sini ada pemanggilan fungsi melalui interact call. Di sini juga ada shadow layer, bagus layer. Jadi buat manipulasi sebenarnya. Misalkan reversing dasar atau masih amatir tuh dia fokusnya ke string utama. Nah, dengan shadow layer ini mereka akan bingung tuh. Kemungkinan sih belum nyampe ilmunya ya. Di sini juga ada blok kode. Ini udah ada tujuannya ya. Nanti kebanyakan ngomong dibilang yaping tuh. Oke, lanjut aja ya. Nah, ini ada tujuannya juga, bisa dibaca biar nggak dikira yaping ya. Mau jelasin nanti dibilangnya yaping. Nah, di sini juga ada lapisan kedua atau fungsi kedua, yaitu where are you dummy. Jadi where are you dummy ini kalau kita baca di sini adalah blok kosong acak butuh simulasi. Jadi dia melompat antar label semu. Jadi dari angka 1 terus ke angka 5 dan sebagainya gitu ya. Di sini juga ada variabel mirror, flow logic palsu, dan ghost logic yang tidak pernah digunakan tuh. Jadi sebagai istilahnya apa ya? Mungkin buat teman-teman yang belum ngerti tentang hal ini, where are you dummy itu singkatnya buat cari mana itu buat ngebuka ya, atau pintu utamanya itu yang mana, atau bisa dibilang mana pintu mana bukan gitu ya. Itu akan membingungkan para reverse engineering, apalagi yang masih amatir. Nah, di sini juga ada anti debug seperti yang saya jelasin tadi. Nggak perlu saya jelasin lagi ya. Nanti teman-teman bisa baca aja. Dan ini paling penting tuh. Jadi sebelum obfuscate dimulai, dia punya sistem yang bernama built-in dangerous command filter atau pyramid filter. Jadi dengan menggunakan pyramid filter ini, sebelum proses obfuscate dimulai, engine akan menolak kode yang mengandung perintah atau kode berbahaya itu. Di sini juga ada disclaimer ya, seperti saya jelasin tadi, jangan dipakai buat merugikan orang lain atau menyisipkan perintah berbahaya ya. Jadi dipakai buat ngamanin script kalian aja, nggak perlu disalahgunakan. Dan buat cara installnya di sini kalau kita lihat, ini ada cara install ya, ini bisa diklik tuh, bisa diklik. Kalau udah diklik dia muncul kotak ini command box copy ya. Ini bisa copy, bisa kita copy semua.
Habis itu kita bisa langsung aja masuk ke termo. Oke, di sini ya kita paste, kita enter sembari menunggu ya. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam scriptnya. Kalau muncul seperti ini adalah privasi policy ya. Intinya kalian harus menghargai developer selaku kreator atau pembuat tools ini. Jadi tidak ada ceritanya kalian melakukan aksi deobfuscate atau cracking pada source code ini. Kalau kalian lakukannya, di sini kalian bisa baca ya selengkapnya itu. Kalian harus menghargai karya atau hak cipta orang ya. Kalau udah kalian setujui, kalian bisa enter buat lanjut. Habis ini kita tunggu. Nah, di sini kita udah masuk. Terus, Bang, misal ini kan udah masuk ya, cara ambil tokennya gimana? Nah, coba kita perhatikan di bagian link yang kelap-kelip ini. Ini kita bisa salin. Nanti kalau udah disalin, udah diambilkan tokennya, kita bisa input token. Inputnya gimana ya? Tinggal isi aja. Oke. Langsung aja kita ke browser ya. Di sini kita udah masuk ke browser dari ngambil link tadi ya untuk ngambil token. Nah, kita masuk aja. Kita tunggu sampai dia verifikasi ya wave-nya ini. Nah, dia masuk. Habis itu di sini kita kalau muncul kayak ini ya, ini kita bisa langsung klik open aja. Oke, ini kita tunggu dulu. Intinya harus sabar ya. Kalau udah berhenti kayak ini, nggak ada yang enter lagi, kita muncul lagi nih. Harus nonton video iklan. Kita tonton aja ya. Bisa langsung dipakai di merchant ya. Makanya langsung aja aktifasi escalator sekarang di aplikasi Shopee Pay ya. Kita sembari nunggu, ini harus sampai selesai ya, estimasi waktunya. Kalau nggak selesai kita skip, itu nggak dapat reward kita. Jadi kita harus tunggu.
3, 2, 1. Oke, langsung aja ya. Sini langsung aja kita open, kita tunggu. Nah, ini kan iklan lagi ya, kita tutup. Jangan, intinya kalau ada muncul pop up kayak gini jangan dipencet sembarangan ya, takutnya nanti kalian diarahkan ke web judul atau mungkin phishing, jadi harus santai. Nah, di sini kita pilih next, kita tunggu lagi. Oke, di sini dia udah muncul ya, udah muncul belum? Nah, ini kita tunggu lagi bentar, habis itu kita klik open, kita klik kembali back, dia muncul lagi kayak gini open, habis itu kita klik. Nah, ini dia. Nah, harus kita tekan tombol back ya. Kalau udah muncul kayak gini berarti kita udah berhasil melewatinya. Kita klik go link, kita santai aja. Nah, habis itu kita bisa langsung open link. Nah, ini adalah tokennya. Yang nonton video sampai akhir dapat token ya, gak masalah. Kita masuk ke sini. Oke, kalau ada yang ngepak kayak gini nggak masalah ya, kalian bisa input kok. Ini karena kita keluar dari termuk tadi, kita paste, kita enter. Nah, udah masuk. Ini saya jelasin nih, di sini emang agak ribet ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya bisa subscribe dulu ya. Di sini kita diarahkan ke channel YouTube saya. Bisa bantu like, subscribe atau bantu share ya. Mungkin teman kalian ada yang butuh. Nah, setelah itu masuk ke termuk kalau udah subscribe. Nah, otomatis kita udah masuk ke dalam toolsnya. Terus bang, kalau kayak gini gimana bang ya cara pakainya? Oke, perhatikan ya, perhatikan. Di sini kita bisa pakai tanda panah ini buat kontrolnya. Dan di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah SD card, terus yang kedua adalah Base Abstract Obfuscate. Artinya apa bang itu? Kalau dari SD card ini dia ngambil atau langsung masuk ke navigasi directory SD card, penyimpanan internal kalian. Misal kalian simpan kode kalian di SD card ya, misal kalian simpan di sana, berarti kalian harus pilih SD card. Contoh seperti ini. Nah, kalau kalian udah muncul kayak gini, itu nanti kalian bisa cari tuh script kalian mana yang mau di obfuscate. Misal V6 ini ya, tuh. Misal kalian taruhnya di folder Xianhao ini ya, itu kalian tinggal pakai ini kan. Kalau kalian baca ya, gunakan kanan untuk masuk dan kiri untuk kembali. Artinya apa? Kalau kanan ini ya, yang kanan ini, yang kanan ini, yang kanan ini, itu kalian bisa klik buat masuk ke dalam foldernya. Tuh. Buat kembali gimana bang? Saya salah masukin tadi, salah masuk folder. Nah, buat kembali gimana bang? Kita bisa pakai kiri. Tuh, dia kembali. Misal bang, saya lupa bang, saya taruhnya di folder home termuk, gimana buat masuk ke sana? Nah, buat masuk ke sana kita pencet key aja. Nanti kalau kayak gini kita enter. Nah, kita masuk lagi ke halaman sebelumnya. Terus cara masuk ke dalam home gitu gimana bang, folder home? Nah, caranya kita tinggal masuk ke folder saat ini, Base Abstract. Nah, di sini kan ada tuh ya, kita masuk, artinya nih masuk ke folder saat ini. Jadi buat masuk ke folder sebelumnya kita bisa klik ini. Tuh, udah ya, kayak gitu doang ya. Terus masuk ke mana mau nyimpennya tadi, misal di sini atau di mana gitu. Terus buat masuk lagi nih bang, saya mau masuk lagi ke folder saat ini gimana? Soalnya saya simpannya di sana. Kita bisa pakai tanda panah ini ya, yang kanan. Jadi ini navigasinya. Terus ini buat masuk keluar, tuh ya, kanan buat masuk, kiri buat keluar. Terus buat pilih gimana? Misal di sini kita coba di tes aja ya, tes kanan. Kita pilih yang top 1. Oke, sebelumnya kita harus coba tes dulu nih. Kita buat new sesi. Habis itu di sini kita coba ke 3LS, ke cd,
di tes ya. Coba kita get isinya ya, loop 1 ya. Terus kita coba di sini kita mau obfuscate yang versi mana nih, coba kita sama aja sih ya. Coba yang loop 1 kita jalanin, kita coba input 6 ya, kayak gini ya outputnya. Berarti di sini yang tadi, jadi di sini yang tadi itu kita coba pilih yang loop 1 di sini ya. Nah, dia lagi memeriksa file, di situ nanti dia muncul opsi ya, nggak masalah sih kayak gitu. Nah, habis itu kita pilih medium, ini bebas kalian mau pilih yang mana, sesuaikan sama kebutuhan ya. Pilih medium, dia langsung jalan pengecekan ya. Nah, itu lagi dicek tuh. Nah, ini kita tinggal tunggu aja cuy sampai prosesnya benar-benar selesai ya. Kita bisa tunggu ya sampai dia benar-benar selesai. Mungkin akan saya percepat aja biar nggak lama nanti. Dan oke, di sini sekian lama menunggu ya, akhirnya selesai juga. Itu kalian bisa tinggal kok, bisa tinggal aktivitas yang lain ya sembari nungguin. Dan ini adalah hasilnya. Kita coba review mungkin pakai nano agak berat ya, soalnya HP saya nggak tahu kenapa aktivitas di termok itu dia dibuat seakan itu berat banget gitu, udah kayak nggak ada space buat jalanin task job gitu ya, nggak tahu kenapa, mungkin dari spesifikasi OS nya atau gimana, juga kurang tahu ya. Tapi di HP atau di laptop saya, di device saya yang lain lah, itu dia bisa jalan normal, bahkan mungkin lebih cepat. Tapi di sini saya ambil enaknya aja kan, biar teman-teman yang lain juga ngerti. Soalnya yang konten-konten kemarin itu saya kan coba review dari laptop ya, dari emulator BlueStack, itu masih banyak yang bingung karena tampilannya kan dia pakai desktop ya, modenya desktop. Beda sama kalau kita langsung prakteknya di Android gitu. Walaupun di laptop sendiri itu kan dia pakai emulator Android, sama aja ya, nggak perlu dibeda-bedakan, sebenarnya sama aja. Soalnya dia ngambilnya dari emulator juga. Oke, di sini coba kita review untuk hasilnya. Di sini sudah selesai ya.
dia nge-stuck malah nggak bisa dibuka ya. Kita reviewnya pakai cat aja lah. Kita ketik ls cat abstract, kita langsung aja tab biar cepat, kita les. Dan ini adalah hasilnya, bisa kita lihat ya. Ini hasil obfuscate-nya. Buset, ini medium ya untuk level keamanannya. Saya ambil medium karena dia cepat ya. Kalau ditanya aman sih masih 11-12 sama yang hard ya. Mungkin sekian untuk konten kali ini ya. Sorry agak belibet. Jadi ya, nanti kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan bisa DM saya atau bisa langsung di kolom komentar. Pasti saya jawab. Jadi nanti bisa komen aja. Misal bang, saya mau coba pakai cuma kan masih bingung ya, atau sekian gitu ya. Misal mau tanya-tanya tentang obfuscator ini. Atau mungkin teman-teman bisa request, bang saran saya bang ini coba buat script followers IG gitu. Nah itu juga boleh, bebas ya. Tapi untuk konten ke depan sih yang fix ya, itu paling saya mau buat atau bagi script tembak kuota. Itu rencananya. Nanti mau saya tes dulu. Kalau dia berhasil, udah berjalan aman, nanti saya akan langsung eksekusi gitu ya. Mungkin tidak ada lagi yang bisa saya tambahkan. Kalau ada yang ngasih saran atau kritik bisa langsung aja di komentar. Sekian dari saya, admin Pejuang Kentang.